Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah pikirkan ulang saat ingin menambah akuarium. Nah, saat kita berjualan ikan hias atau peralatan akuarium dan sebagainya, pastinya dalam beberapa waktu itu kita pasti akan mendapatkan keuntungan ya. Nah, pasti di dalam pikiran kita atau di rencana kita mulai berpikir untuk menambah aset ya, salah satunya untuk menambah akuarium. Jadi itu biasanya yang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya ya. Jadi kalau sudah untung nanti saya sisihkan untuk nambah akuarium, terus untuk nambah kolam atau apa. Nah, intinya untuk memperbanyak aset agar nanti peluang keuntungannya tuh lebih banyak. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, itu juga dampak positif dan negatifnya juga ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan dampak positifnya aja saat menambah akuarium, tetapi juga dampak negatifnya. Nah, tentunya dampak positifnya itu ada banyak juga. Contohnya misalnya kalau akuariumnya itu semakin banyak, otomatis variasi ikan juga nanti akan semakin banyak juga, dan nanti jualannya atau tokonya bisa semakin lengkap. Kemudian kita juga bisa bisa berjualan dalam porsi yang banyak juga kan. Kalau akuariumnya banyak berarti kita bisa isi stok ikan dengan jumlah yang melimpah. Bisa juga kita juga berbudidaya juga. Jadi tidak hanya jualan, tetapi akuarium lainnya tuh bisa untuk budidaya, misalnya untuk ternak ikan ikan-ikan predator misalnya. Jadi bisa produktif nanti dan menghasilkan uang. Namun itu ada juga dampak negatifnya ya. Jadi dampak negatifnya itu juga kita harus pikirkan. Jadi yang pertama itu dampak negatifnya itu adalah karena akuariumnya bertambah, otomatis biaya operasionalnya, nah itu juga bertambah ya. Misalnya biaya untuk ganti airnya ini, biaya untuk listriknya ini, kemudian biaya pakannya juga, dan sebagainya, lampu juga dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan kita sudah menambah aset, taunya nanti tidak bermanfaat ya, malah nanti sia-sia. Jadi ini tanknya ini tidak berguna sama sekali, nanti tidak menghasilkan uang, malah nanti membuat tekor ya, karena harus kasih makan hari sini, malah nanti ada juga yang cuma teronggok gitu aja, tidak terpakai. Nah, harus dipikirkan itu juga. Kemudian juga tenaga juga. Jadi kan tiap tahun kan usia kita kan juga bertambah. Otomatis kan semakin lama kan semakin menua ya. Jadi untuk kerja-kerja fisik misalnya kayak sifon air, menyikat air dan sebagainya, itu kan menyikat kaca maksudnya, menguras, memberi makan, itu kan otomatis juga tidak bisa sekuat dulu waktu masih muda ya. Jadi otomatis membutuhkan pekerjaan yang lebih ringan. Jadi pikirkan itu juga, karena biasanya nanti kalau sudah usia itu berpengaruh, itu nanti banyak yang teronggok juga, yang tidak efektif. Akuariumnya tuh banyak yang kosong, akhirnya nanti cuma ada yang pecah, ada yang ada yang intinya cuma bikin penuh rumah saja atau bikin penuh toko aja. Nah, kemudian juga bisa juga kita sewa-sewa atau membayar pegawai, tetapi kan kita juga harus memikirkan juga kesejahteraan mereka juga ya. Intinya kita harus kasih gaji yang layak juga kan. Nah, otomatis itu kan juga masuk lagi ke biaya operasional itu tadi kan. Nah, jadi harus dipikirkan itu juga, jangan sampai nanti malah tekor karena itu tadi. Niatnya mau nambah akuarium, mau nambah aset, biar nanti lebih banyak keuntungan, lebih banyak
apa itu investasinya, tetapi malah nanti boncos di biaya operasional, kemudian sudah tidak mampu untuk mengelola itu lagi karena usia juga semakin menua dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat di toko-toko yang sudah sudah sepuh ya, sudah pengalaman, itu yang saya lihat itu yang mereka lengkapi itu bukan ikannya, mereka berbanyak, tetapi peralatan akuariumnya malah mereka perbanyak. Itu kalau saya pernah saya cek di salah satu toko ikan yang sudah pengalaman itu, dulu waktu awal-awal mereka berdiri tahun 90-an mungkin ya, itu yang mereka display itu malah hanya ikan-ikan saja, akuarium banyak banget akuariumnya, kemudian isinya ikan-ikan. Nah, setelah makin lama di tahun 2024 ini ketika saya ke sana, itu tokonya masih tetap aja berdiri, namun yang diisi itu bukan lagi ikan-ikan ya, tetapi malah kebanyakan malah peralatan-peralatan. Jadi peralatan-peralatan akuarium atau ikan hiasnya itu sangat lengkap. Jadi mulai pompa air yang murah sampai yang mahal itu, yang besar itu ada, kemudian peralatan kolam itu juga ada, juga yang blower yang besar itu juga ada. Bahkan tidak hanya peralatan ikan hias, tetapi juga peralatan binatang lain seperti binatang kucing, binatang untuk penunjang kehidupan hamster atau anjing itu juga banyak. Jadi kayak botol minum kucing, kayak botol minum hamster, rantai anjing itu malah banyak banget. Jadi kalau menurut saya itu kan karena si pemiliknya itu sudah menua ya, jadi mungkin sudah malas untuk kerja fisik. Kalaupun membayar pegawai kan mungkin juga namanya pegawai kan mungkin dia hanya melakukan tugasnya saja, menguras saja, membuang air. Namun mereka kan biasanya tidak detail memperhatikan ikan ya. Beda kalau yang punya langsung. Kalau yang punya langsung kan biasanya, oh ini ikannya ada yang sakit, atau ini ikannya ada yang gimana. Nah, pasti akan lebih teliti atau lebih lebih paham ya, karena mereka kan yang punya usaha itu. Jadi mereka juga rasa kepemilikannya itu kan lebih tinggi daripada yang kita bayar pegawai. Kan mereka tidak mempunyai rasa memiliki itu, jadi hanya yang penting sudah melakukan tugas, selesai. Namun kan tidak dilihat di ini tadi, oh ini ikannya ada yang sakit misalnya, oh ini ikannya salah, ini misalnya harus di tempat lain kan. Mereka hanya cuek aja, ganti air, kasih makan, nah sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang pemilik toko ikan tersebut mungkin karena kondisi fisiknya sudah menua ya. Jadi karena kan dari tahun 90-an, jadi sudah sekitar 20 ya, 90, 2000, 2001, 2009, berarti sudah sekitar 30-an tahunan. Nah, mungkin kondisi fisiknya kan sudah tua, atau mungkin sudah dikelola oleh misalnya anaknya atau siapa. Nah, karena itu mereka mencari jalan yang lebih simpel, yaitu dengan menjual peralatannya saja. Karena kalau peralatan itu kan hanya benda mati ya. Jadi untuk merawatnya itu tidak sulit merawat binatang hidup ya, atau benda hidup seperti ini kan. Ini misalnya kita salah sedikit saja, misalnya ketetesan racun atau apa, ini langsung mati semua. Nah, beda dengan peralatan akuarium itu atau benda-benda mati itu, mereka lebih tahan banting. Jadi dari situ bisa kita simpulkan, nah ketika kita ingin menambah akuarium, kita harus pikirkan juga itu biaya operasional, kemudian usia kita. Nah, kemudian juga pikirkan juga tingkat resikonya juga seperti apa. Jadi seperti itu. Intinya kalau kita mau menambah aset itu, kita harus mencari juga orang yang kita percaya untuk itu ya, mengelola itu ya. Karena kan kondisi fisik kan juga tidak bisa dilawan juga kan. Jadi itu saja. Jadi ketika kita ingin menambah akuarium itu, kita harus pikirkan juga itu tadi, biaya operasional tentunya juga akan bengkak ya. Jangan sampai itu tidak dipikirkan, kemudian
fungsinya juga apakah nanti berfungsi atau tidak, jangan sampai nanti hanya teronggok saja. Itu banyak sekali saya amati toko-toko kan, mereka rencana menambah akuarium banyak-banyak, habis itu saya cek berapa bulan lagi ya cuma teronggok, tidak terpakai akuariumnya. Nah itu sangat disayangkan. Jadi mendingan pikirkan uang investasinya itu ke hal yang lain. Misalnya seperti tadi itu yang toko yang sudah 30 tahun berpengalaman jualan ikan hias itu kan, nah mungkin karena kondisi fisiknya dia sudah tua, sudah mungkin tidak bisa bekerja terlalu banyak ya, dia mengubah ikan-ikan hiasnya ini, akuarium ini dia kurangi. Jadi yang dulunya misalnya 50 dia kurangi jadi 20 akuarium saja, ini contoh aja ya. Kemudian dia banyakin alat-alat, jadi itu lebih simpel, lebih mudah lebih mudah menangani itu, karena alat-alat itu kan hanya benda mati ya, maksudnya benda-benda yang tidak perlu butuh penanganan ekstra. Misalnya kalau alat elektroniknya rusak itu bisa juga langsung ditukar ke pabrik ya. Jadi beda dengan ikan, kalau ikannya mati ya tidak bisa ditukar ke pengepulnya. Kalau alatnya rusak bisa, karena kesalahan pabrik ya, bukan karena kesalahan manusia, itu bisa ditukar. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.